Selamat datang kembali di perkuliahan Matematika Diskrit. Di minggu ketiga ini kita pertama akan belajar dengan apa yang disebut relasi ekuivalen. Nah, sebelumnya mari kita lihat definisi berikut. Jadi di sini suatu relasi biner R pada himpunan A. Nah, relasi biner itu kita udah belajar minggu lalu ya. Jadi kalau lupa, tolong diingat lagi materi minggu lalu. Tapi di sini relasi biner pada himpunan A itu sekarang kita sebut sebagai relasi ekuivalen jika dan hanya jika untuk semua ABC di himpunan A, jadi di sini unsur ABC ya, berlaku ketiga sifat berikut. Nah, jadi yang pertama, A itu berelasi dengan dirinya sendiri, atau A berelasi dengan A. Nah, ini bahasa lainnya adalah bisa kita sebut sebagai sifat reflektif, atau sifat refleksi. Nah, sifat kedua dari syarat kedua yang harus terpenuhi untuk relasi ekuivalen adalah jika A itu berelasi dengan B, maka kebalikannya juga berlaku. Jadi di sini B juga berelasi dengan A. Nah, ini nama sifatnya adalah sifat simetris. Oke. Nah, sifat yang terakhir yang harus terpenuhi, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A itu berelasi dengan C. Jadi kira-kira B-nya tuh kayak perantara aja gitu. Jadi kayak seperti tidak diperlukan. Oke. Nah, ini namanya sifat transitif. Nah, sebenarnya relasi ekuivalen ini apa sih? Kalau kita lihat sebenarnya ini mirip dengan sifat sama dengan ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau pada sama dengan kalau kita punya A, B, C di bilangan real aja misalkan. Kan A sama dengan B, kalau A kan pasti sama dengan A ya kan kalau pada sama dengan. Terus kalau pada sifat sama dengan pada suatu bilangan, kalau kita punya A sama dengan B, tentunya jika A sama dengan B, tentunya kita punya B sama dengan A kan. Nah, terus yang terakhir pada sifat transitif, kalau kita punya A sama dengan B dan kita punya B sama dengan C, tentu kita akan punya A sama dengan C. Jadi kalau kita lihat sebenarnya relasi ekuivalen ini sebenarnya adalah perumuman dari relasi sama dengan. Oke. Nah, jadi kenapa kita perlu memperumum relasi sama dengan? Karena kalau sama dengan ini relasinya hanya pada bilangan himpunan angka. Jadi seperti pada bilangan real atau pada bilangan bulat baru kita bisa bicara sama dengan. Tapi kalau pada himpunan, misalkan himpunan kota-kota gitu, ya kita kan nggak bisa bilang Jakarta sama dengan Surabaya gitu kan. Jadi tapi ada juga himpunan yang walaupun mereka bukan angka bisa kita bandingkan dengan kira-kira mereka itu sama gitu. Nah, untuk memperumum relasi sama dengan inilah kita mendefinisikan relasi ekuivalen. Oke, nah jadi kira-kira begitu motivasinya. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya dulu memang ya relasi sama dengan itu sendiri gitu. Jadi di sini kalau kita punya relasi sama dengan, ya ini mungkin sama dengannya terlihat aneh ya. Jadi ini yang pertama ini sama dengan yang pertama ini adalah ya sebagai himpunan, terus ya ini syaratnya gitu. Ini relasi sama dengan adalah himpunan ini gitu. Jadi himpunan AB di bilangan bulat Z, jadi ini bilangan bulat Z ya, di mana A sama dengan B. Nah, ini relasi ekuivalen, tadi alasannya sudah diberitahu. Nah, contoh relasi ekuivalen lainnya adalah apa? Misalkan di sini kita punya relasi absolute value. Nah, absolute value itu maksudnya nilai mutlak ya. Jadi di sini maksudnya adalah relasi absolute value itu adalah himpunan pasangan terurut, himpunan kali kartesius begini. Jadi ini salah, harusnya kurungnya di sini. Di mana pada bilangan bulat ya, di mana nilai mutlak kedua bilangan itu sama. Jadi A berelasi dengan B relasi bilangan mutlak kalau syaratnya nilai mutlaknya sama. Jadi contohnya min 2 ya berelasi nilai mutlak dengan 2 karena nilai mutlak min 2 adalah dengan nilai mutlak 2 adalah 2. Jadi dia sama. Oke. Nah, ini juga relasi ekuivalen. Nah, mungkin biar kita nggak terlalu panjang bisa kalian baca sendiri, tapi intinya adalah sama sih kita harus membuktikan
ketiga sifat yang tadi sudah diberitahu untuk relasi ekuivalen. Jadi yang pertama A berelasi dengan A sendiri, terus kalau A berelasi dengan B, maka kita harus buktikan kalau B berelasi dengan A. Tapi ya ini kan sebenarnya adalah kalau A berelasi dengan B kan ini artinya nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Ya artinya sama aja dong, kita bisa mengatakan kalau nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A. Ya kan? Nah, makanya di sini B berelasi dengan A. Begitu juga logikanya untuk kalau yang sifat transitif ya. Jadi kalau A dan B berelasi, terus dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C juga. Jadi bisa dibaca di sini. Nah, mungkin itu kan contoh relasi ekuivalen ya. Nah, kalau yang bukan contoh bagaimana? Yang bukan contohnya misalkan relasi kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau relasi keterbagian. Nah, keempat relasi ini sudah kita pelajari juga di video minggu lalu ya. Nah, di sini misalkan relasi yang kurang dari. Kalau yang kurang dari ya, kenapa ini bukan relasi ekuivalen? Kenapa ini bukan relasi ekuivalen? Ya, karena kita punya 2 itu kan tidak kurang dari 2 gitu. Jadi di sini kalau misalkan relasi kita adalah kurang, ya tentunya A tidak berelasi dengan A gitu. Salah aturannya. Makanya relasi kurang ini bukan contoh dari relasi ekuivalen. Tapi kalau misalkan yang kurang dari sama dengan bagaimana? Kalau relasi kita adalah kurang dari sama dengan, 2 kan emang kurang dari sama dengan 2 kan. Berarti memang A berelasi dengan A. Tapi ya tentu saja sifat simetrisnya tidak terpenuhi. Karena kalau 2 berelasi dengan 3, artinya 2 kurang sama dengan 3, tapi kan kita nggak punya 3 kurang 3 itu kan tidak kurang atau sama dengan 2. Jadi sifat transitifnya salah, atau sifat yang nomor 2 ini salah untuk yang kurang dari sama dengan. Oke. Nah, untuk yang relasi keterbagian bagaimana ya? Jadi ini untuk latihan ya. Jadi coba pikirkan atau coba kalian kerjakan kenapa relasi keterbagian ini bukanlah contoh dari suatu relasi ekuivalen. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang apa sih kegunaan relasi ekuivalen itu? Nah, salah satu aplikasi langsungnya adalah ada suatu ide matematika yang disebut dengan kelas ekuivalen. Nah, mungkin kelas ekuivalen itu apa? Nah, di sini kelas ekuivalen itu, jadi di sini kalau kita punya relasi R ya, ini relasi, tapi sekarang relasinya adalah relasi ekuivalen ya. Nah, terus kelas ekuivalen itu sebenarnya adalah subhimpunan dari subhimpunan ini. Jadi subhimpunan dari A ya. Jadi ini namanya kelas ekuivalen. Jadi bacanya adalah kelas ekuivalen dari A atas pengaruh R gitu. Atau ya kelas ekuivalen dari A himpunan A aja gitu. Nah, ini adalah himpunan semua unsur di A, di mana semua unsur X di A, di mana A itu A yang ini ya. Jadi A yang di dalam kotak ini adalah unsur dari A juga ya. Tapi sekarang kita himpun lagi unsur dari semua unsur lainnya yang berrelasi dengan A ini gitu. Oke. Nah, jadi misalkan kalau kita mau lihat contoh, misalkan kita punya relasi modulo 3 gitu. Jadi di sini ini contoh lainnya, ini tadi terlewat. Jadi misalkan kita punya contoh relasi modulo 3. Relasi modulo 3 itu maksudnya apa? Maksudnya relasi modulo 3 itu adalah himpunan AB, tapi ini pada bilangan bulat ya, di mana keterbagiannya itu, jadi A dan B, mungkin di slide sebelumnya ada, ya. Di sini di slide sebelumnya ada. Jadi relasi modulo 3 ini adalah himpunan AB, bilangan di mana A dan B-nya bilangan bulat, di mana kedua angka ini memiliki hasil bagi yang sama. Kalau memiliki sisa yang sama kalau dibagi dengan 3 gitu. Nah, maksudnya di sini kalau kita mau kasih contoh, 0, 3, 6, min 3 ini, kalau kita bagi dengan 3, semuanya kan hasilnya, sisanya 0 gitu. Ya kan? Terus misalkan kalau 1, 4, 7, kalau kita bagi dengan 3, sisanya 1 kan. Jadi kalau 4 kita bagi 3 kan, sisa kan 1 tambah sepertiga ya. Jadi 4 per 3 itu kan 1/4. Nah, sisanya kan
sisanya ada 1 gitu. Makanya di sini sisanya 1. Kalau min 2 bagaimana? Kalau min 2 itu kan kalau min 3 kan dibagi 3 sisanya 0. Nah, min 2 itu ke min 3 kan kurangnya 1, makanya sisanya 1. Begitu juga dengan 2, 5, 8, min 1 dan seterusnya. Ini sisa kalau kita bagi dengan 3 sisanya ada 2 ya. Ini harusnya salah ketik. Ini sisanya 2. Nah, relasi ekivalen. Jadi relasi ekivalen yang modulo 3 ini kalau kita kembali lagi ke konteks kelas ekivalen. Nah, misalkan contohnya tadi kan kita punya 0, 3, 6, min 3, terus misalkan ada min 6, terus misalkan ada 9, terus misalkan ada 12. Nah, ini semua kan saling berelasi semuanya ya. Nah, artinya untuk kelas ekivalennya bisa kita himpun semua angka-angka ini gitu. Jadi 0, 3, 6, 9. Yang angka-angka ini bisa kita himpun semua menjadi suatu kelas ekivalen, yaitu kelas ekivalen 0, 3 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita baca lagi definisinya, kalau misalkan tadi R-nya itu adalah modulo 3 yang tadi, yang kalau ada 2 bilangan sisanya sama, artinya 0 sama dengan 3, atau biar singkatnya, yang ekivalen ini nggak usah kita tulis, jadi 0, 3 itu sama dengan himpunan semua. Jadi sekarang di sini A-nya ini kita ganti jadi 0 kan. Berarti di sini adalah himpunan X semua bilangan bulat, karena ini relasi ekivalennya di bilangan bulat. Jadi semua X di bilangan bulat, di mana 0 itu berelasi dengan 0 itu relasinya tadi modulo 3, 0 itu berelasi dengan X. Ya kan? Makanya di sini kita mau mencari X-nya kan. X-nya itu isinya apa aja. Makanya di sini X itu isinya adalah untuk yang 03 isinya adalah min 3, 0, 3, 6, 9 dan seterusnya. Begitu juga yang negatif karena memang 0 berelasi dengan 3, berelasi dengan 6, berelasi dengan min 3 dan seterusnya. Begitu pula dengan yang relasi 1 dan 2. Jadi ini contoh kelas ekivalen. Oke. Mungkin kalau kita mau lihat lagi kalau yang 1 bagaimana gitu ya. Biar lebih jelas lagi. Jadi di sini kalau yang 1 berarti kan tadi R-nya adalah modulo 3 ya, yang kalau misalkan A relasi dengan B berarti sisa kedua bilangan ini kalau dibagi 3 sama sisanya. Nah, berarti kalau relasinya 3, himpunannya ada di bilangan bulat, kalau misalkan kita mau kelas ekivalen yang 1, berarti kan A-nya adalah 1 kan. 1, 3 itu berarti himpunan semua X di bilangan bulat, di mana 1 berelasi dengan X itu gitu. Dan relasinya adalah modulo 3 gitu. 1 berelasi modulo 3 dengan X. Berarti X-nya ini ya kalau kita lihat ya X-nya itu berarti kalau kita lihat di slide sebelumnya kan berarti kalau yang 1 itu berelasi dengan mana? 1 itu berelasi dengan 4, 7, min 2 atau terus misalkan ya yang dibagi dengan 3 sisanya 1 gitu. Jadi ya di sini 1, 4, 7 dibagi 3 11 ya atau 10 ya, terus min 2 dan sebagainya gitu. Jadi yang dibagi 3 sisanya 1. Begitu juga dengan yang 2. Nah, kalau relasi ekivalen 3 ada nggak? Kan ini kelas ekivalen yang 0, terus kelas ekivalen yang 1, kelas ekivalen yang 2. Nah, kalau kelas ekivalen yang 3 ada nggak? Nah, kalau kelas ekivalen yang 3 itu kan sebenarnya 3 yang ini ya, yang di dalam kotaknya itu. 3 sendiri kan sebenarnya ada di kelas ekivalen yang 0 kan, di sini. Jadi sebenarnya kalau begitu ya kita nggak perlu menuliskan kelas ekivalen yang 3 gitu, karena ini akan sama dengan kelas ekivalen yang 0 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi definisinya, berarti kan kalau 3 berelasi dengan 3, kelas ekivalen dari 3, berarti kan ini himpunan semua bilangan bulat yang mana 3 itu berelasi dengan X. Ya berarti kan X-nya akan sama aja dengan yang kelas berarti kan ini isinya bakal 03 juga ya, 03, 6, 9 dan seterusnya. Isinya bakal sama aja dengan yang kelas ekivalen 03 gitu.
Jadi kelas ekivalen 03 ini sama aja dengan yang kelas ekivalen 3 gitu. Begitu juga karena di sini ada anggota 4 misalkan, nah di sini 4 itu kelas ekivalennya sama dengan yang 1. Begitu juga dengan yang kelas ekivalen 2, misalkan di sini ada unsur 5 kan, berarti di sini 5 itu kelas ekivalennya sama dengan kelas ekivalen 2 gitu. Oke, jadi contohnya kalau kelas ekivalen kira-kira detailnya seperti ini ya. Nah, jadi teoremanya ya tadi kalau misalkan kalau kita punya suatu angka A, pasti A itu anggota dari kelas ekivalennya gitu. Nah, atau kalau A itu anggota kelas ekivalen B, ini harusnya sama dengan ya tadi sudah kita bahas, kelas ekivalen A itu sama dengan kelas ekivalen B. Nah, sekarang kalau misalkan A itu bukan tidak, kalau angka A ini tidak ada di kelas ekivalen B, nah maka kelas ekivalen A irisan dengan kelas ekivalen B itu nggak akan ada irisannya, jadi himpunan kosong. Nah, di sini kalau kita mau lihat contoh, tadi kan kelas ekivalen 0, ini kan tadi mungkin saya lihat di sini aja, kelas ekivalen 0 kan isinya min 6, min 3, dan segala macam. Dan yang satu seperti ini ya. Nah, di sini kan artinya 1 itu bukan anggota kelas ekivalen dari 0 kan. Karena 1 tidak ada di himpunan 03 ini. Ya kan, 1 tidak ada di himpunan ini. Nah, terus kalau kita potong, kalau kita iris himpunan kelas ekivalen 3 dan kelas ekivalen 1, jawabannya apa? Ya kita lihat aja irisannya ada nggak anggota yang sama. Ya bisa kita lihat nggak ada. Nah, di sini himpunan kosong gitu. Jadi itu maksud dari teorema yang ketiga ini. Oke. Nah, yang terakhir kalau kelas ekivalen A ini tidak sama dengan kelas ekivalen B, ya ini salah ketik juga, ya maka irisannya juga tidak sama dengan 0. Jadi ini sama aja ya. Jadi kayak sama seperti yang tadi ya. Karena di sini kan kelas ekivalen 3 tidak sama dengan kelas ekivalen 1. Ya pastinya nanti di sini irisannya nggak ada gitu. Oke.